Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara single dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022. Mohon maaf untuk suara ini dari belakang ya. Dan bacaan ini seperti biasa saya ingatkan bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Pesan dan energi yang tersampaikan juga bersifat vice versa. Jangan dipaksakan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai fun reading. Aminkan untuk hal-hal yang positif. Ambil pesan-pesan yang bermanfaat yang menurut kamu bisa kamu pelajari di minggu ini terkait asmara kamu ya, untuk kamu yang single. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman Gemini single di minggu lalu yang menantikan single ya. Kondisi emosional saya kurang baik, jadi saya putuskan untuk nggak membaca gitu ya. Jadi ya mohon pengertian teman-teman sekalian ya. Kalau untuk tarot reader biasanya seperti itu ya, yang menggunakan intuisi ini. Emosi akan sangat mempengaruhi jalannya pembacaan seperti ini. Kadang jadi bikin kita makin frustasi gitu, jadi bagusan berhenti aja. Oke, saya bacakan nama-nama kartunya. Ada Nine of Wands, Three of Wands, Nine of Pentacles, the Star, Seven of Cups, Two of Cups, the World, dan Five of Wands. Untuk the bottom of the deck-nya Five of Pentacles, ada Five of Swords. Wah, untuk game ini ada konflik ya, ada masalah keuangan dan pekerjaan ya di minggu ini yang membuat suasana hati kamu nggak enak ya. Ada emotional ya, ini suasana hati yang nggak jelas, kadang marah, kadang sedih, kadang cemberut gitu ya, kadang sedih, kadang nangis. Ini campur aduk ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu menjalin komunikasi atau hubungan dengan seseorang nih ya, tapi sepertinya LDR ya, jarak jauh. Kamu sedang menantikan si dianya ya. Ada harapan-harapan tentunya gimana supaya kamu dengan sosok si dia yang baru ini bisa bersama ya. Saya ngelihat ini seperti energi kamu yang sebenarnya udah ngejalin komunikasi dengan seseorang, bisa dikatakan seperti pacaran, tapi kamu ngerasa seperti nggak pacaran gitu karena LDRan gitu ya. Kalau belum ketemu, belum jadi, ini belum bisa dikatakan sah gitu ya, belum bisa dikatakan memang benar-benar pacaran gitu ya. Beda orang, beda cara berpikir ya. Ada orang nggak percaya memang kalau namanya pacaran jarak jauh ya. Pacaran itu kalau deket baru percaya itu pacaran gitu. Ya, saya ngelihat kondisi keuangan dan juga pekerjaan membuat kamu malas bicara sama pasangan, sama ini nih, seseorang yang sering bertukar informasi, sering sharing atau video callan sama kamu ya. Ya, ada nih yang LDRan, jaraknya negara ya memisahkan, ada kota ya. Ya, ada beberapa di antara kamu pengen ini melakukan perjalanan, pengen travel keluar kota ya, tapi ada semacam masalah di pekerjaan dan juga keuangan ya. Ada beberapa di antara kamu ini di minggu ini sangat fokus bekerja ya, gimana supaya bisa membuat perbaikan lagi untuk situasi finansial yang menurut kamu ada yang harus ditutupi sebelum-sebelumnya ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Gemini ya. Untuk Gemini, untuk Gemini yang lagi dekatin seseorang nih ada ya gitu ya. Ya, kalau kamu pengen jadi gitu, kamu harus sepertinya langsung
make a first move, kamu harus segera bertindak gitu. Kalau nggak segera bertindak ya ini bisa menjauh dia ya, makin menjauh karena ada jarak di sini ya. Jarak ini nggak selalu lokasi atau tempat tinggal yang memisahkan, tapi ini sewaktu-waktu bisa ibarat ini ya, komponen yang udah berterbangan di udara, in the sky gitu ya. Jadi ini lagi momennya berdampingan gitu. Ada kalanya kalau ada angin yang menerpa, tiba-tiba yang satu terbawa arus ke sebelah kiri ya kan, kamu masih di sini gitu. Jadi it's like blue moon gitu. It's like blue moon. Ya kalau blue moon itu ibarat something which is impossible itu sesuatu yang gak mungkin itu bisa mungkin, tapi possibility-nya ya, kemungkinan terjadinya itu jarang gitu ya. Jadi kamu yang lagi deket sama seseorang di sini nih ya, you must make the first move. Harus ada seseorang nih di sini yang segera berbuat tindakan, segera eksekusi gitu. Kalau kamu diam aja, ya wes, di minggu ini nggak terjadi apa-apa gitu. Karena kondisinya juga saya ngelihat keuangan dan juga pekerjaan menjadi beban di pikiran kamu ya, atau menjadi aktivitas yang membuat suasana hati kamu, pikiran kamu ya terbebani ya. Ibarat ada tanggung jawab di sini yang harus kamu tuntaskan ya. Dan mau nggak mau kamu harus mengikuti rutinitas itu, kegiatan itu ya. Nggak ada kesempatan nih untuk fokus pacar-pacaran atau romantisan dengan seseorang. Mikirin uang aja udah mumet, atau pekerjaan boro-boro lagi mikirin pacar gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang berpikir seperti itu. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Five of Wands, the Death, the Sun, Three of Cups, the Hierophant, Two of Cups, Nine of Pentacles, dan juga Nine of Wands ya. Ya, sesuatu yang membuat kamu ngerasa nyaman dan akan ngerasa bahagia adalah ketika kamu mampu keluar dari rasa kekhawatiran, rasa frustasi, kebimbangan ya, dari situasi yang membelenggu. Nine of Wands di sini ibarat project akhir gitu. Ibarat kalau misalnya kamu mengerjakan skripsi gitu ya, itu berat banget, tapi ini adalah final test terakhir. Kalau lulus semuanya bakalan indah gitu ya. Tapi kalau nggak lulus ya udah terbelenggu di situ terus gitu. Ini juga bisa ibarat kalau kita pengen santai tapi pekerjaan masih menumpuk, ini pikiran nggak akan tenang kan gitu ya. Jadi self accomplish itu nggak ada di sini kalau keuangan pekerjaan enggak tuntas. Jadi sebaiknya untuk game ini memang di minggu ini kalau menurut saya ya, lebih baik kamu fokus nih menuntaskan masalah kamu, yang punya cicilan, yang punya project tugas yang belum selesai harus selesaikan, yang ngerjakan skripsi tugas dari kampus ya, tuntaskan gitu. Jangan nanggung-nanggung, jangan kamu malah asik ngobrol-ngobrol sama temen, hangout kesana kesini gitu. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kamu bingung, nggak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah finansial pekerjaan ataupun proyek kamu, ada baiknya kamu bertukar pikiran dengan orang-orang terdekat kamu, teman kamu, atau seseorang yang kamu anggap bisa memberikan kamu pencerahan ya,
ya, yang memiliki pengetahuan di bidang tertentu, ya, kamu anggap kira-kira bisa ngebantu kamu lah gitu ya. Ya, lebih fokuskan diri kamu menyelesaikan masalah internal kamu dulu gitu, masalah personal kamu, yaitu karir ataupun project keuangan kamu. Ini akan membawa kamu, menjadikan kamu menjadi sosok yang full of energy. Pertama, kamu akan ngerasa kamu penuh dengan energi. Yang kedua, self accomplish itu ada, perasaan tenang, nyaman karena sudah menuntaskan tanggung jawab itu bakal ada. Ketiga, kamu sudah memiliki tadi itu ya, beban itu akan berkurang. Terus yang ketiga pekerjaan dan juga keuangan itu stabil gitu ya. Kamu akan ngerasa bahwa bakalan banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kamu raih ketika ada seseorang dekat atau seseorang yang kamu pengen deketin. Ya, kamu pikirannya nggak terbagi-bagi. Situasi emosionalnya itu memang murni dalam keadaan yang baik gitu ya, yang stabil. Kalau kamu memaksakan diri nih jadian sama seseorang di minggu ini, sementara kondisi emosional kamu kurang baik di pekerjaan ya, atau di lingkungan keluarga ya, otomatis energi yang kamu bawa di dalam ke dalam hubungan ini juga kurang baik. Mulailah menjalin hubungan dengan seseorang dengan situasi energi yang baik ya, bukan dalam keadaan yang mumet. It's fine gitu ya, nggak apa-apa tadinya ada komunikasi dengan seseorang ya, di minggu ini mungkin agak terputus sedikit ya, karena pengen fokus untuk pekerjaan, keuangan, dan project ya. Kalau nggak pengen ini berakhir dengan seseorang ini, pengen nge-keep dia ya, beritahukan bahwa aku lagi sibuk nih sekarang ya gitu ya, aku lagi sibuk sekarang, mohon pengertian kamu. Lagi banyak yang harus dikerjakan. Nah, tetap gunakan bahasa atau komunikasi yang baik supaya tidak ada miscommunication juga. Nah, kalau kamu udah punya masalah keuangan nih, masalah pekerjaan, nah emosinya kebawa-bawa waktu komunikasi gitu ya, kamu mau bilang jangan dulu bicara sekarang gitu ya, dengan nada atau intonasi kurang enak, ini pada akhirnya bisa memicu konflik antara kamu dengan si dianya gitu, padahal kamu masih pengen nge-keep komunikasi dengan si dianya gitu, malah jadinya ada berantem lah gitu ya. Jadi masalah di dalam hidup kamu jadi bertambah, bukan hanya masalah finansial, juga masalah dengan seseorang yang baru, bahkan belum ketemu gitu. Bahkan belum jadian. Pengen sih nge-keep, tapi ya untuk minggu ini pengennya jeda sebentar dulu gitu ya, karena game ini pengen konsentrasi kerjaan. Oke, saya buka spiritual guidance untuk game ini. Spiritual guidance game ini, ada beberapa di antara kamu saya ngelihat ini udah pengen banget menikah gitu ya, tapi kondisinya karena keuangan ya, seperti yang saya katakan tadi ya, tuntaskan dulu semua masalah keuangan ya, habis itu pelan-pelan perbaiki keuangan kamu nih, misalnya nabung gitu ya untuk persiapan pernikahan ke depan ya. Beberapa di antara kamu sudah memiliki komitmen atau tujuan ya, aku pengen menikah nih gitu, punya target gitu ya di tahun ini ya, atau minimal setahun lagi aku harus sudah menikah gitu ya. Jadi kalau sudah ada target seperti ini kan sudah harus tahu apa yang harus diperbaiki ya, berapa yang harus ditabung setiap bulannya gitu. Oke, yang pertama untuk spiritual guidance-nya, ask for help ya. Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need?
then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Give them a call, communicate your needs, and learn to receive the one. When we are open to the help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the sign. Once you ask for help, they'll start appearing. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang beda background, religion, beda suku etnis, lokasi gitu ya. Mungkin ini menjadi beban bagi kamu, konflik batin bagi kamu ya, bakalan jadi apa enggak ya gitu ya, bimbang gitu ya. Jadi sharing lah gitu dengan orang-orang terdekat kamu, dengan orang tua gitu ya. Ya, ada energi Taurus nih di sini nih. Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, orang terdekat kamu yang benar-benar mengerti kamu atau bisa kamu percayai gitu ya. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Apakah kamu sebaiknya melanjutkan hubungan dengan seseorang yang memiliki latar belakang, background yang berbeda dengan kamu atau enggak? Ya, karena kalau dilanjutkan terus, aku bisa pening, pusing nih, energi aku stuck terus gitu ya kan. Tapi aku masih suka gitu, cuman gimana ya gitu ya. Ya, mungkin dengan kamu sharing dengan orang yang lebih mature di sini, lebih dewasa, kamu akan melihat gambaran besar, perspektif di masa depan. Gimana kira-kira hubungan kamu dengan sosok yang masih kamu rasa gak yakin gitu, masih bimbang gitu ya. Ya, atau berdoalah, berpuasa, minta pencerahan dari semesta ya. Kalau kamu, beberapa di antara kamu ada yang mengalami kesulitan keuangan nih gitu, cuman lagi deket-deket dengan seseorang tapi jaraknya LDRan, ya it's fine kan menurut saya ya. Kalau nggak ada lagi orang yang kamu mintai bantuan, komunikasikan apa yang membuat kamu stres gitu. Jangan uring-uringan sendiri, marah-marah sendiri, nanti marah-marahnya kepercik sama si dianya gitu ya. Si dianya bingung kamu kenapa gitu. Jadi jujurlah, terbuka gitu ya. Seseorang yang benar-benar terima kamu apa adanya ya bakalan stay ya. Kalau dia memang nggak terima apa adanya ya, wah ternyata Gemini punya banyak masalah keuangan nih gitu ya. Kalau memang itu yang dilihat dari kamu, ya mungkin dia akan pergi. But at least kamu tahu ya, kamu jadi diri kamu sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi yang datang juga itu adalah seseorang yang terima kamu apa adanya gitu ya kan. Oke, ada gossip teams your glow ya. Beberapa di antara kamu nih ada yang senang nih ngegosip di minggu ini ya. Ya, itu bisa jadi kamu yang digosipin gitu ya di sini ya. Itu yang buat kamu marah-marah, uring-uringan gitu ya. Okay, speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation. So avoid funding over complaints and feeling superior. Human beings weren't designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Let's celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. Iya, hindari diri kamu dari gosip-gosip ya kan. Ya, apalagi kalau kamu di sini pelaku gosipnya, suka gosip ya, terlibat di lingkaran tukang gosip gitu ya. Ini bisa menjadi penilaian negatif loh bagi seseorang yang sebenarnya pengen deket sama kamu gitu ya, tapi dia jadi mikir dia ini terlalu lantam dia bicara gitu ya. Ini suka banget dia gosipin orang gitu ya. Jadi aturan ada yang pengen ngelanjutin hubungan sama kamu atau pengen deket sama kamu lebih deket lagi, jadi menjauh gitu ya. Ya, jadi nggak yakin dianya gitu ya. Yep. Yang ketiga, trust your intuition. It's time to stop speaking advice from others and go inside instead. Yeah, you know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation. Walk in the woods.
Ask yourself what you need and listen, tune in to your inner guidance. When you get a good reaction under it, you have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. Ya, ada beberapa di antara kamu ini tipenya gini ya, apa-apa punya masalah, cerita sama teman atau sama orang terdekat, apa-apa minta saran sama mereka gitu, terus kamu laksanakan. Itu artinya nggak jadi diri sendiri. Ya, padahal sebenarnya yang tahu diri kamu, kebutuhan jiwa kamu, apa yang diinginkan spiritual guidance kamu untuk kebahagiaan kamu yang sebenar-benarnya. Ya, karena yang paling tahu diri kamu, apa yang kamu butuhkan untuk masa depan kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi ya, untuk beberapa di antara kamu perlu ini sepertinya ya, untuk lebih terkoneksi dengan spiritual guidance diri sendiri. Ya, ada kalanya memang kita luangkan waktu kita untuk meminta saran pendapat dari orang-orang sekitar. Tapi kita pertimbangkan lagi lewat meditasi, merenungkan perjalanan diri sendiri, apa sebenarnya yang aku inginkan. Ya, ketika dealing dengan masalah keuangan dan pekerjaan, apa yang seharusnya aku lakukan, bagaimana seharusnya aku bersikap, ya, supaya hubunganku dengan setiap orang ke depannya, ada orang baru yang deket aku, enggak putus, enggak berakhir gitu aja. Gimana ya supaya setiap perjalanan asmaraku itu ke depannya ya mulus gitu ya. Saya ngelihat ada di sini beberapa di antara kamu, setiap kali memulai hubungan itu langsung nggak cocok, berakhir. Setiap kali memulai hubungan nggak cocok, berakhir. Kenapa bisa begitu kan gitu ya? Ya, ada kalanya kita perlu nih memahami diri sendiri ya. Ya, jangan segala sesuatu itu diceritakan sama orang, minta saran dari orang, terus melakukannya sesuai dengan saran orang gitu. Ya, belum tentu itu yang diinginkan oleh spiritual guidance kamu. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.